Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini sebelum kita mulai kuliah, tentunya seperti biasa saya mengajak kepada semua yang hadir untuk terus banyak-banyak bersyukur dan berdoa juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, ya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana serta musibah termasuk wabah penyakit. Oke, tetap semangat terus ya beraktivitas di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, dari pihak universitas maupun fakultas masih belum mengizinkan kita untuk bertemu secara offline. Kita lanjutkan perkuliahan kita terus secara online. Dan malam hari ini adalah pertemuan yang ke-10 ya. Alhamdulillah tidak terasa waktu begitu cepat, dan malam ini kita masuk pada materi sejarah lembaga keuangan syariah ya. Kita akan membahas tentang sejarah lembaga keuangan syariah. Dan untuk materi ini akan disampaikan oleh kelompok 8 ya. Kelompok 8 yang akan dibawakan oleh Enoki Gulu, Bayi Nuri, dan Hendra Gunawan ya. Saya konfirmasi apakah kelompok 8 sudah siap? Siap, Pak. Baik, kalau sudah siap, saya bagi share. Silakan untuk dimulai. Silakan dimulai. Mana nih share screen-nya? Ya, kelompok 8, saya konfirmasi. Apakah sudah siap? Siap, Pak. Oke. Saya minta bisa share screen sendiri nggak? Saya stop di sini. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 8 akan mengulas tentang lembaga keuangan Islam Bank Syariah terutama. Ya, nama kelompok 8, nama aku nggak ada di situ. Ada. Review dulu, balik kembali. Back di awal ya.
Nama kelompok 8 Mas Henoki Gulo, Bainuri, Hendra Gunawan, dan Ramadhani, saya sendiri. Ya, selamat malam kepada dosen dan kawan-kawan semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kali ini dari kelompok 8 Lembaga Keuangan Islam, pengertian lembaga keuangan syariah, lembaga baik bank maupun non-bank yang memiliki spirit Islam yang mencakup semua aspek keuangan baik dalam pelayanan maupun produk-produk dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah dengan berdasarkan prinsip syariah Islami yaitu Al-Quran dan Hadis. Mungkin materi selanjutnya bisa ditambahkan dengan Mas siapa sih namanya? Bahinuri. Baik, terima kasih. Saya coba melanjutkan presentasi dari kelompok kami, dari rekan kami, Ramadhani. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah. Kemunculan Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah sudah muncul sejak era tahun 40-an dan tepatnya di Pakistan dan Malaysia. Kita tahu dua negara ini termasuk negara yang boleh dibilang mayoritas penduduknya ya. Jadi ada beberapa pemikir yang berpendapat tentang perbankan syariah, yaitu dari Muhammad Hamidullah, Anwar Quraisy, Naim Siddiq, Mahmud Ahmad, dan Al-Mahdudi. Next. Ya, sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mungkin teman-teman pernah dengar dulu ada Bank Muamalat, dan bank ini mungkin hanya sebatas simbol yang saya lihat. Cuma di sini coba kita kupas. Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan tahun 70-an yang dibicarakan. Next. Ya, adapun dari maksud dan tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah yaitu untuk mengarahkan, memotivasi, juga mengedukasi untuk kita di Indonesia khususnya karena penduduk kita mayoritas 80% beragama Muslim, yaitu untuk mewadahi penduduk di Indonesia yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam agar tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama Islam sehingga terjaga dari keharaman atau sesuai dengan yang disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Mungkin untuk slide berikutnya bisa disampaikan oleh rekan kami, Saudara Hendra, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai prinsip operasi lembaga keuangan syariah. Prinsip operasional dalam lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan asas keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Bicara mengenai keadilan di sini, yaitu berbagi keuntungan sesuai dengan keadilan antar nasabah dan pihak lembaga keuangan. Bisa di back dulu, Mas. Bisa di back dulu, Mas. Iya. Ya. Kok juga?
Udah. Dan yang kedua yaitu kemitraan. Kemitraan di sini mencangkup sinergi antara pihak nasabah dengan lembaga keuangan itu sendiri dalam untuk bekerja sama untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi. Lembaga keuangan syariah sendiri memberikan laporan keuangan terhadap pihak-pihak yang berkaitan sebagai bukti transparansi lembaga keuangan syariah itu kepada para nasabahnya ataupun stakeholdernya. Kemudian universal ini artinya tidak membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Jadi pihak manapun dapat menggunakan lembaga keuangan syariah ini. Next. Kemudian adapun prinsip operasi lembaga keuangan syariah yaitu 1, bebas maghrib. Panjangannya yaitu maisir, goror, haram, riba, dan batil. Yang kedua yaitu menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang syah menurut syariah. Yang ketiga, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, mungkin untuk slide selanjutnya bisa disampaikan oleh Saudara Henuki. Oke, untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis akad keuangan syariah. Jenis akad yang digunakan di lembaga keuangan syariah yaitu 1, al-waidah, al-mudarabah, al-musyarakah, al-murabahah, al-mujara'ah, al-musyadakah, bai'assalam. Kegiatan usaha lembaga keuangan syariah yaitu 1, menjalankan fungsi himpunan dan menyalurkan dana masyarakat. Kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan lain-lain, dan menyalurkannya kepada pengelola zakat. Yang ketiga, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha syariah. Keempat, menjalankan kegiatan usaha berupa pelayanan lainnya. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia yaitu lembaga keuangan bank, ada 2 ya, bank umum syariah, dan kedua bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga keuangan non-bank, pasar modal dan pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pegadaian, balai usaha mandiri terpadu atau disingkat BMT, kemudian lembaga pembiayaan dan lain-lain. Untuk menyampaikan ringkasan, saya kembalikan kepada Saudara Ramadhani. Ya, terima kasih Mas Penukulu. Ya, dari kelompok kami membuka satu pertanyaan untuk yang mau ditanyakan, silakan. Stop screen-nya dulu, Mas Ramadhan. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari Budianto, Eryo Budianto. Mohon berikan contoh lembaga keuangan syariah. Mungkin Bapak pengen memberi ulasan sedikit
kami persilahkan, Pak. Dilanjut dulu pertanyaannya. Ini udah berapa ini? Sudah 2. Banyak malah. Cukup ya yang bertanya sementara ya. Oke. Silakan kelompok 8 untuk dibaca chatnya, kemudian dipersiapkan jawabannya. Ya, begitu ya moderator ya. Iya, Pak. Baik. Oke, sekarang silakan dipersiapkan dan didiskusikan kepada kelompoknya, siapa yang nanti akan menjawab atas pertanyaan dari rekan-rekannya. Oke. Mungkin saya langsung mencoba menjawab pertanyaan dari Langsung, kelompok. silakan. Namanya Eryo Budianto ya. Mohon berikan contoh lembaga keuangan syariah. Seperti yang tadi ada di slide kami, itu ada struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kalau bicaranya contoh keuangan bank syariah, itulah salah satu contoh lembaga keuangan syariah. Karena prinsip-prinsip dasar di bank tersebut berbeda dengan bank-bank konvensional pada umumnya. Jadi kalau mencari atau menunjuk contoh yang paling fundamental itu Bank Muamalat. Nextnya ada Bank Mandiri Syariah, terus mengekor sampai ke depan. Mungkin itu yang paling mendasar contoh dari lembaga keuangan syariah. Mungkin itu, Eryo, ada. Ya, Om sudah ngerti, Om. Ya, kasih ya. Ya. Terus untuk yang Aldi Rizaldi, jenis akad al-wadiah itu seperti apa? Mungkin saya sampaikan dulu definisi dari al-wadiah itu seperti apa ya. Tadi kan di slide saya, di slide kelompok kami juga ada disampaikan itu ada terus juga ada di situ jenis akad yang digunakan di LKS, lembaga keuangan syariah, yaitu al-wadiah salah satunya. Wadiah itu penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang yang mereka titipkan. Jadi prinsip pada akad tersebut yaitu ketika seseorang atau sesama badan bersepakat menitipkan atau menyimpan barang, yaitu mempunyai maksud dan tujuan untuk saling menjaga begitu. Dan itu disepakati dan itu diperlukan saksi-saksi dalam proses ijab kabul atau proses penyerahan uang atau barang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mungkin itu jenis akadnya yang untuk al-wadiah. Oke, lanjut, silakan. Ya. Bagaimana Aldi Rizaldi? Siap, terima kasih infonya. Ya, untuk pertanyaan Mbak Sri, contoh akad al-muzara'ah dan al-musakah seperti apa? Jadi ini akan aku kasih tahu sesuai contoh sehari-hari aja biar gampang lah. Ini seolah-olah ini kan contoh akad musakah ini seperti
kita umpamakan A ini sebagai pemilik dan B ini sebagai pengurus. Jadi si A ini mempunyai sawah misalkan, tetapi si A ini menyerahkan sawahnya kepada si B dengan perjanjian si B menyiram dan mengurusnya, dan hasilnya itu mereka bagi keduanya. Kalau untuk contoh akad muzaraah, si A mempunyai tanah yang belum ditanam, sedangkan si B mempunyai benih untuk ditanam, dan si B menanam di tanah si A. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah si B, sebab pada hakikatnya si B lah yang bertanam. Seperti itu Mbak Sri. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, untuk yang penanya berikutnya, fungsi dari Bank Umum Syariah dan Bank BPR lah ya, kita singkat pembiayaan syariah. Namanya fungsi bank, apalagi ini operasional mereka, pada dasarnya fungsinya mereka mencari keuntungan. Cuman di sini bank syariah, bank umum syariah, karena berlandaskan kepada hukum Islam, sunnah dan sunnah Nabi, jadi lebih cenderung kedua landasan tersebut gitu. Tetap mencari keuntungan, cuman keuntungannya tidak yang umum dilakukan oleh bank-bank konvensional. Jadi lebih cenderung tanpa riba, akadnya pun, ijab kabulnya pun berdasarkan pada hukum-hukum Islam yang tadi ada murabahah, terus ada wakalah. Jadi prinsip-prinsip itulah yang menjadikan fungsi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berpegang teguh kepada dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami untuk penanya Nur Suci. Pak Bainuri, berarti kurang lebih sama aja gitu Pak ya? Secara operasional sama, namanya bank ataupun namanya bisnis pasti mencari keuntungan, cuman kan tidak mencarinya itu tidak membabi buta, tidak tidak memikirkan orang lain, tapi tadi tetap mengacu dan berlandaskan kepada dua dasar tadi, dua aturan yang mereka pegang, dan itu memang menjadi acuannya begitu. Bagaimana Mbak, cukup? Ya Mas, cukup Mas. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit dari Bapak. Silakan Pak. Moderator, kayaknya cutting kita mau bertanya deh. Mungkin kita buka buat spesial question buat cutting. Ini udah mukanya aja. Ya, kalau waktu memungkinkan tidak apa-apa, silakan. Ini sudah empat pertanyaan ya? Sudah 4. Mungkin katanya mau dilanjut dua kelompok malam ini kali. Atau ini kelompok terakhir. Oke. Bertanya Kori, kalau masih bisa. Bagaimana kelompok 8? Apakah masih menerima pertanyaan atau sudah cukup? Mungkin kita tampung dulu Pak untuk pertanyaan yang ada. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang materi kami kali ini Pak. Baik. Terima kasih kelompok 8 ya. Sebelum diakhiri disimpulkan, saya akan sedikit menambahkan. Nanti mudah-mudahan kita bisa masuk di session berikutnya untuk dilanjut ke kelompok berikutnya ya. Baik, saya akan sedikit menambahkan tentang sejarah
perbankan atau ekonomi Islam di Indonesia ya. Sampai dengan bulan Juni 2019 itu bank syariah di Indonesia itu berjumlah sebanyak 189. Nah, ini terdiri dari 14 bank umum syariah atau disingkat dengan BUS ya, BUS itu bank umum syariah. Kemudian 20 unit usaha syariah atau UUS ya. UUS ini unit usaha syariah, dan 164 bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS ya. Nah, angka ini akan terus berkembang, saya yakin akan terus berkembang ya dengan perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dan kita tahu sendiri bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu benar-benar ya, atau betul-betul sangat adil ya, sangat adil, baik kepada salah satu atau kedua belah pihak itu sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Itulah yang menyebabkan kenapa perbankan syariah atau usaha syariah atau pembiayaan syariah itu dilakukan, karena kedua belah pihak itu saling diuntungkan, dan apabila tidak memperhatikan hal-hal yang telah disepakati, maka kedua belah pihak pun juga akan mengalami kerugian yang sama ya. Saya melihat ya, melansir dari situs OJK itu, inisiatif pendirian bank syariah di Indonesia itu dimulainya sejak tahun 1980-an ya. Kemudian melalui diskusi-diskusi yang sangat panjang yang bertemakan dengan bank Islam ya, yang menganut juga pilar-pilar Islam ya. Kemudian diuji coba gagasan tersebut, langsung dipraktekkan dengan skala relatif terbatas waktu itu di Bandung ya. Dan di Jakarta juga baru ada koperasi ya. Dulu di Bandung itu namanya Bait At-Tawil Salman ya. Kalau di Jakarta itu ada dulu namanya Koperasi Ridho Gusti, itu awal-awalnya ya. Kemudian pada tahun 1983 itu pemerintah Indonesia baru berencana menerapkan sistem bagi hasil, baru rencana. Kemudian dalam perkreditan merupakan yang konsep syariah ini seperti kayak gayung bersambut itu ya. Ya, gayung bersambut itu yang memberi dan yang menerima itu ya saling menunggu dan bersepakat lah ya. Yang bersambut artinya yang ditunggu-tunggu telah datang. Nah, pada tahun 1988 itu pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan ya. Pakai paket namanya Pakto 88 ya. Paket perbankan itu ya. Kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk membantu ya, menunjang pembangunan. Nah, dari kebijakan tersebut, maka usaha perbankan bersifat daerah dan berasaskan syariah terus bermunculan ya, bagai jamur di musim hujan ya. Itu tahun 88. Kemudian pada tahun 1980 ini Majelis Ulama Indonesia MUI ini juga berpartisipasi dengan mewujudkan perbankan syariah di Indonesia dengan membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia ya. Tepatnya itu pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 ya. Majelis Ulama Indonesia itu menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan itu di Cisarua ya, Jawa Barat. Nah, hasil dari lokakarya tersebut
yang di dalamnya membahas tentang ekonomi Islam ya dalam musyawarah nasional keempat ya MUI di Jakarta itu menetapkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja ya pendirian Bank Islam di Indonesia. Itu awal sejarahnya kalau di Indonesia. Kemudian kelompok-kelompok tersebut ini bisa diberi nama oleh MUI yaitu tim perbankan ya. Nah, tugas-tugas mereka itu melakukan pendekatan, konsultasi dengan semua pihak yang terkait ya. Kemudian setahun kemudian berarti 1991 ya. 1991 berdiri Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, yaitu tepatnya pada 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada 1 Mai 1992 ya dengan modal awal yaitu 106 miliar 126 juta 382 ribu rupiah ya. Nah, di awal masa operasinya ya, perbankan nasional ini mengenai bank syariah itu belum maksimal ya, belum optimal ya. Karena landasan hukum operasional pun hanya diakomodir dari salah satu ayat perbankan yang mengatur sistem bagi hasil, yaitu Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Ya, baru pada tahun 1998, berarti 6 tahun kemudian, ya, pemerintah dan DPR itu melakukan penyempurnaan undang-undang, ya, Nomor 10 tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan dalam perbankan Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah. Ya. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, kemudian muncul bank syariah lainnya seperti ada IFI ya, IFI ya, dan Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD, kemudian Bank Aceh, dan terus berkembang sampai tadi jumlahnya sebanyak 189 ya. Untuk bank syariahnya itu ada 14 bank ya. Dan ada unit usaha syariah itu ada 20 dan bank pembiayaan atau BPR ya. Tambah BPR ditambah S ya, bank pembiayaan rakyat syariah, tambah S-nya ya, syariah. Mungkin itu sekilas sejarah tentang perbankan di Indonesia ya. Saya sampaikan, menambahkan materi atau presentasi dari kelompok 8 tadi. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 8 untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan Saudara Ramadhani. Ya, baik. Terima kasih Pak Sunarto. Bisa tolong di-share screen? Silakan. Tadi yang share screen siapa? Apa saya perlu bantu? Mungkin perlu bantu Pak, cuman untuk yang akhirnya aja Pak. Oke, baik. Ini terakhirnya. Oke, silakan. Ya, ini ringkasan atau kesimpulannya. Jadi, lembaga keuangan syariah hadir di dunia ekonomi karena adanya anjuran dan petunjuk Al-Quran dan hadis. Di agama Islam, hal ini menyebabkan kaum muslimin berupaya menerapkan dan melaksanakan apa yang telah diajarkan sebelumnya.
Terbukti LKS saat ini sangat pesat berkembang di dunia, khususnya di Indonesia. Dari tahun ke tahun mencatatkan bahwa LKS di Indonesia semakin bertambah dan ikut serta dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok 8. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya